Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ujang, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Cepi, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Cepi? Alhamdulillah sehat ya Pak. Pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Tita ya Pak. Ya benar Pak, saya berencana nanti akan melakukan coaching bersama Bu Tita. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Ujang kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Tita. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Baik Pak, Alhamdulillah saya sudah siap. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Cepi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Ibu Tita. Baik Pak, nanti sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Ya Pak, silahkan. Eh, Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan Bapak laksanakan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati tentang proses coaching yaitu saya akan melihat apakah Bapak melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melaksanakan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, seperti coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensinya ya Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yaitu perlu memperhatikan kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini maksudnya yaitu receive, summarize, dan juga apresiasi ya Pak. Nah, apakah Bapak sudah jelas mengenai rubrik penilaiannya? Ya, baik Pak. Insya Allah pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melaksanakan sesuai dengan alur kita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Nah, jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izin saya bertanya ya Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi nanti pada saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu yang mana yang lebih spesifik gitu? Yang ingin Bapak eh, kembangkan dan kemudian saya observasi itu. Jadi secara spesifik saya ingin pasti pada bagian mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna begitu Pak. Berarti fokus pada kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin kembangkan pada sesi coaching ini Pak? Jadi yang pertama Pak, nanti saya ingin mampu menyimak
dan saya lebih banyak mendengar daripada banyak pendengar ya Pak. Kemudian juga saya berbicara lebih banyak. Kalau saya berbicara itu nanti saya terbebas dari judgement, kemudian juga dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan koci gitu Pak. Baik Pak, mungkin demikian rupanya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih ya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Tita, bagaimana kabarnya Bu Tita? Selamat pagi Pak Ujang. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar kabar Pak Ujang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Baik Bu, sesuai percakapan kita kemarin bahwa Ibu ingin melakukan coaching dengan saya. Ya Pak, sebetulnya ada yang ingin saya ceritakan gitu Pak. Eh, kemudian mohon maaf Bu, Ibu mau sharing apa nih? Ini Pak, saya ingin sharing mengenai anak-anak di kelas yang saya ajar gitu Pak. Memangnya kenapa dengan anak-anak tersebut Bu? Mengenai anak-anak di kelas Pak, nih pada mata pelajaran saya, mereka itu cenderung lebih pasif Pak ketika proses pembelajaran berlangsung itu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Pak mendapatkan apa namanya solusi gitu ya dalam cakan kelas supaya kelasnya itu lebih kondusif dan lebih menyenangkan gitu Pak. Baik Bu. Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam mendapatkan solusi tersebut? Saya itu Pak sudah mencoba gitu ya Pak berbagai metode pembelajaran, tapi tetap aja Pak belum ada yang berhasil gitu dan efektif di dalam kelas Pak. Terus, menurut Ibu nih, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menciptakan kelas yang kondusif tersebut? Sebetulnya itu Pak, saya itu masih kesulitan gitu Pak ya untuk mengendalikan siswa yang masih suka ngobrol, terus suka berbicara tanpa konteks, bercanda ketika pembelajaran itu sedang berlangsung Pak. Gaduh ya. Nah, menurut Ibu nih, Iya betul. apa yang Ibu butuhkan nih untuk menciptakan kelas yang kondisif? Ya sebetulnya Pak, saya itu sangat membutuhkan sekali strategi gitu Pak untuk mengendalikan siswa-siswa yang suka ngobrol tadi Pak. Sama siswa-siswa yang suka bercanda ketika sedang belajar, Pak. Jadi yang Ibu butuhkan adalah strategi. Ya, Baik. betul. Nah, eh baiklah. Kalau misalkan Ibu membutuhkan sebuah strategi nih, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ya Bu ya. Ya, yang suka Ya. berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Gimana nih? Jadi begini, Pak. Saya itu sangat ingin sekali ya menguasai pengelolaan kelas, Pak. Supaya bisa nyaman ketika saya sedang mengajar. Kemudian anak-anak saya juga mampu gitu mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, Pak. Oke. Nah, pertama-tama nih, kita perlu mengetahui penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu ya. Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kira-kira yang mana, Bu? Sebetulnya saya berpikir mungkin karena mereka tidak memahami gitu ya Pak materi pelajaran yang disampaikan dan terkadang mereka itu suka asik Pak dengan sendirinya gitu. Asik sendiri ketika sedang belajar itu Pak. Oke. Apakah Ibu sudah menggunakan berbagai sumber belajar agar anak mudah memahami materi?
Sudah, Pak. Bahkan saya sudah memberikan kebebasan gitu ya kepada murid-murid saya dalam mengakses informasi itu baik dari buku, dari internet atau dari media yang lainnya, Pak. Wah, hebat sekali apa yang Ibu lakukan ya. Atau mungkin begini, Bu. Dalam penyampaian materi, apakah Ibu sudah dalam apa? Apakah Ibu sudah jelas gitu dalam menyampaikan materi tersebut? Selama ini sih saya merasa Pak belum terlalu gitu ya Pak ya. Mungkin saya juga perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik kepada siswa ya Pak ya. Atau mungkin juga saya harus menggunakan metode pembelajaran gitu yang lebih bervariasi lagi supaya siswa-siswa atau anak-anak saya di dalam kelas itu tidak bosan Pak. Nah, itu Ibu hebat sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukan itu ya. Jadi nanti anak-anak akan lebih fokus dan antusias. Jadi proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, jadi sekarang nih, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, mungkin saya Pak akan merancang pembelajarannya terlebih dahulu gitu Pak ya. Kemudian nanti saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi agar siswanya tidak bosan gitu. Kemudian saya juga akan memberikan penguatan yang positif gitu Pak kepada siswa yang tidak ngobrol, kepada siswa yang fokus gitu ya. Kemudian saya juga berencana untuk memberikan pujian atau reward ya Pak ya kepada siswa yang diam dan mendengarkan penjelasan dengan baik Pak. Oke, bagus sekali itu rencana Ibu ya. Mudah-mudahan rencana itu berhasil ya. Nah, Ibu, kemudian nih, komitmen yang Ibu gitu terhadap rencana itu seperti apa? Ya, saya insya Allah gitu Pak ya akan berkomitmen gitu untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah saya buat, kemudian yaitu merancang pembelajaran terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik lagi kepada siswa. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi supaya siswanya tidak bosan. Juga saya akan memberikan penguatan yang positif gitu kepada siswa yang tidak ngobrol dan juga memberikan pujian atau reward kepada siswa yang bisa diam dan mendengarkan penjelasan saya dengan cukup baik, Pak. Hebat sekali ya, Bu Tita. Pokoknya saya sangat mendukung Bu Tita. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Tita. Iya, Pak. Amin ya robbal alamin dan saya akan melakukannya, Pak, dengan baik. Bagaimana Bu Tita? Apakah masih ada atau Bu Tita sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya, ya Pak Ujang, sekarang saya sudah memiliki gambaran ya Pak ya mengenai strategi yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan siswa saya yang seperti ini Pak. Baik Bu Tita, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya. Silahkan Bapak, silahkan Ibu Tita implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Baik, terima kasih Bu Baik, Tita. baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Mari Pak. Mari Bu Tita. Wah, Pak Ujang luar biasa ya coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, Pak Ujang, perasaan bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya bagaimana? Terima kasih Pak Cepi. Saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Kemudian juga saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan pada saat coaching tadi. Uh, Jika kita merujuk pada indikator ya Pak, ketercapaian dari pengembangan yang Pak Ujang harapkan pada kompetensi coaching ini, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi?
ketercapaiannya. Ya, baik Pak. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Baik, kalau begitu Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Berdasarkan observasi yang saya lihat pada percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching. Bapak pastinya sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang disampaikan pada observer tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Pak. Menurut saya itu sudah sangat baik. Bapak melakukannya kemudian sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan tadi pada saat coaching. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai pada umumnya Pak. Wah, terima kasih Pak Cepi. Saya sangat senang sekali mendengarnya umpan balik yang Bapak sampaikan. Sama-sama Pak. Nah, Pak Ujang, dari hasil coaching yang barusan saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ujang kembangkan ke depannya? Jadi insya Allah saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Jadi sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa berbicara lebih banyak dengan coach dan lalu saya bisa mengidentifikasi dan coach bisa menyampaikan apapun permasalahannya. Jadi intinya saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga nanti ke depannya saya akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Semoga kompetensi tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak ya. Nanti juga semoga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan banyak melakukan praktek coaching ya Pak. Ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup, Pak. Nah, kalau begitu kita tutup saja pertemuan observasi kali ini ya Pak Ujang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.